Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng dipenuhi dengan rasa takjub. Dia benar-benar menghargai gambar ukiran alam semesta miniatur yang rumit dan halus. Waktu berlalu dan kekuatan ilahi yang dikonsumsi dalam 90 detik sama dengan kekuatan tubuh lautan terpencil yang memiliki ketinggian lebih dari 55.000 mil. Namun, tubuh lautan dapat menahannya dengan mudah. Lo Feng telah membuat penemuan yang mengejutkan bahwa gambar ukiran itu dapat hancur dan gambar ukiran kecil muncul setelah kehancuran. Setiap gambar ukiran kecil adalah gambar ukiran pada 64 patung dewa binatang. Setelah hancur, 92 gambar ukiran dewa kecil muncul dan banyak di antaranya yang identik. 92 gambar ukiran dewa binatang itu seperti komponen yang membentuk satu mekanisme tunggal setelah digabungkan. Ada banyak benang yang menghubungkan semua gambar dan koneksinya alami dan sempurna yang membentuk alam semesta mini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Lo Feng. Ia terpesona. Ia tidak menyadari sampai sekarang bahwa ada cara lain untuk memahami teknik warisan yang luar biasa itu. Di alam semesta asli, terbang sebuah pesawat ruang angkasa biasa. Muridku ini memiliki tubuh lautan terpencil yang telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Bahkan sebelum ia menjadi seorang Undying, bisik Shou Sanke yang duduk di pesawat ruang angkasa itu. Ia pasti telah dianugerahi teknik warisan tertinggi. Mengenai teknik warisan tertinggi, mereka memegang tempat teratas di antara semua teknik di alam semesta, dan semuanya sempurna. Mengenai 64 gambar ukiran itu, mereka adalah perwujudan sempurna dari 8 dewa binatang bawaan. 8 dewa binatang itu mewakili 8 hukum penggabungan. Hukum operasi alam semesta dapat diklasifikasikan menjadi emas, kayu, air, api, tanah, cahaya, angin, petir, waktu, dan ruang. Namun mereka juga dapat diklasifikasikan menjadi 8 hukum penggabungan. Shou Sanke tersenyum. Dia telah mencapai tingkat puncak yang mungkin ada di alam semesta, dan dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Semua teknik tingkat tertinggi dapat dipecah menjadi 64 gambar ukiran, sedangkan yang lebih rendah bahkan tidak dapat menyaingi satu gambar ukiran dewa binatang. Itu tidak memenuhi syarat. Lo Feng sedang memeriksa 64 patung dewa binatang itu, dan dia tahu 64 gambar ukiran itu. Begitu dia melakukan teknik warisan tertingginya, dia akan menyadari hubungan antara teknik warisan tertinggi dan 64 gambar ukiran. Dia akan mulai dengan gambar ukiran dan menciptakan teknik menggunakan gambar-gambar itu. Lo Feng bahkan tidak perlu memahami gambar ukiran itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengingat gambar ukiran itu dan strukturnya. Dan dengan gambar ukiran yang dia dapatkan dari teknik warisan tertingginya sendiri, dia benar-benar dapat mencobanya. Begitu dia berhasil, akan mungkin baginya untuk membuat teknik yang disederhanakan dari teknik warisan tertinggi. Dan jika dia benar-benar berhasil, itu berarti dia berprestasi tinggi dalam gambar ukiran. Shou Sanke membuat taruhan besar. Tidak ada seorang pun yang berhasil mengukir gambar sejak alam semesta pertama kali terbentuk. Alasan utamanya adalah hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk melihat 64 gambar ukiran tersebut. Bahkan mereka yang melihatnya pun tidak dapat memahaminya. Namun sebelum Nirwana Agung, beberapa makhluk agung telah berhasil, yang berarti bahwa metode tersebut mungkin dilakukan. Berbagai metode saling mendukung, tetapi semuanya mengarah pada tujuan yang sama, misteri asal-usul alam semesta. Pelatihan mengukir gambar selalu menjadi rahasia. Lagi pula, masa Nirwana Agung tidak terhitung, dan bahkan sebelum Nirwana Agung, hanya sedikit yang berlatih mengukir gambar.
Di puncak salah satu gunung di sektor Dewa Binatang, leluhur muncul dan melihat ke bawah. Aneh, mengapa dia terus menggambar ukiran? Leluhur mengamati dari kejauhan dan melihat satu demi satu gambar ukiran terbentuk di sekeliling Lo Feng yang duduk di depan patung Dewa Binatang dengan kaki disilangkan. Lo Feng sudah menggambar gambar ukiran itu selama 10.000 tahun, kata leluhur dengan kebingungan total. Lo Feng mendapati kombinasi gambar ukiran itu tidak dapat diprediksi dan misterius setelah mempelajari semuanya. Jika dia membuat kesalahan, kekuatannya akan jatuh. Namun Lo Feng secara acak menggabungkan gambar ukiran yang berbeda berdasarkan gambar ukiran teknik akulah alam semesta, dan dia telah menciptakan lusinan teknik. Namun sebagian besar lemah dan hanya satu dari mereka yang dapat menandingi teknik seorang Undying. Itu mendekati gerakan ketiga dari peta bintang. Hal ini menggembirakan Lo Feng. Ia kini mengerti bahwa gambar ukiran itu adalah jalan baru, dan itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk mengalahkan tubuh leluhur dalam kurun waktu 100.000 era. Lo Feng memulai dengan menggambar secara acak. Ada miliaran cara untuk menggabungkan benang hukum. Ia mulai dengan menyalin dan mensimulasikan secara acak tanpa aturan. Tetapi setelah 10.000 tahun mencoba, ia berhasil menciptakan beberapa teknik yang lemah. Ia juga memahami perbedaan antara berbagai kombinasi. Dalam 100.000 tahun pertama, Lo Feng bekerja dengan cara coba-coba. Ia hanya menciptakan dua teknik yang dapat menyangi jurus ketiga peta bintang. Namun ia menentukan beberapa pola setelah semua percobaan tersebut. Lo Feng memutuskan untuk berkonsentrasi pada 8 gambar ukiran Dewa Binatang Emas sambil meninggalkan 56 gambar ukiran lainnya untuk sementara. Berdasarkan 100.000 tahun percobaan dan kesalahannya, Lo Feng paling akurat saat menyisir 8 gambar ukiran Dewa Binatang Emas secara acak. Setelah sejuta tahun, Lo Feng mulai memahami misteri gambar ukiran Dewa Binatang Emas. Setelah 10 juta tahun, ia sepenuhnya memahami misteri dan kekuatan kombinasi gambar ukiran tersebut. Selama 10 juta tahun itu, Lo Feng secara tidak sengaja menciptakan teknik pamungkas untuk para kesatria. Meskipun dia tidak memahami teori di baliknya, dia ingat cara melakukannya, sama seperti yang dia lakukan dengan teknik warisannya. Apakah Guru Shousan tahu ini sebelumnya? Tanya Lo Feng. Apakah itu sebabnya dia membawaku ke sektor Dewa Binatang? Mengapa aku belum pernah mendengar ada seorang pun di antara kita manusia yang telah mempraktikannya? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang metode latihan ini? Lo Feng terkadang bingung dengan banyaknya pertanyaan ini. Sejauh yang aku tahu, ini adalah metode latihan yang luar biasa. Sejauh ini, Lo Feng telah menemukan 900 juta cara untuk menggabungkan gambar ukiran, dan ia dapat memanipulasi lebih dari 100.000 gambar dengan sempurna. Itu adalah jalan yang sama sekali baru baginya. Jadi ia hanya dapat menjelajahinya sendiri. Semakin ia mempelajarinya, semakin banyak kombinasi yang ia ketahui dan manipulasi. Waktu berlalu 10 juta tahun. Lo Feng telah berada di sektor Dewa Binatang selama 180 juta tahun. Dan leluhur dapat mengetahui dari cara Lo Feng berlatih bahwa dia mengikuti jalur ukiran gambar, jalur yang mengarah ke puncak. Aku mungkin akan kalah kali ini, pikir leluhur. Shousan memang mengagumkan, katanya. Ia menyadari cara berlatih ini dan ia yakin bahwa muridnya akan berhasil di jalan itu. Leluhur juga berspekulasi bahwa kelemahan dari jalur itu adalah tidak memiliki fondasi yang kuat. Namun jika seseorang cukup beruntung memiliki inspirasi, ia dapat menciptakan teknik yang sangat kuat. Wajah leluhur menjadi muram. Tidak mungkin. Leluhur terkejut saat melihat ke bawah ke tempat yang jauh. Bagaimana mungkin dia bisa memahami hati binatang buas itu? Rumput liar tumbuh di seluruh dataran. Ada patung kadal raksasa yang menjulang tinggi, yang diposisikan agak jongkok, seolah siap lepas landas.
dan di belakang patung Dewa Binatang Emas, Lo Feng berbaring di atas hamparan sisi. Matanya menyimpit. Dia melihat ke udara, di mana benang emas rumit yang tak terhitung jumlahnya mengalir terus-menerus. Tahun demi tahun berlalu, Lo Feng terus mempelajari 8 gambar ukiran ini. Dan selama bertahun-tahun, dia merasa seolah-olah ditemani oleh Dewa Binatang Emas setiap saat, baik saat terjaga maupun saat tertidur lelap. Lo Feng terbaring tak bergerak, matanya perlahan tertutup. Tidurnya berlanjut selama 1 milenium. Selama milenium ini, bahkan tubuh asli Lo Feng dan tubuh lautan terpencil pun tertidur lelap. Tidak seorang pun yang dapat menghubungi Lo Feng. Selama 1000 tahun, Lo Feng melupakan ingatan manusianya. Ia melupakan segalanya. Dalam tidur lelapnya, ia menganggap dirinya sebagai dewa binatang. 1000 tahun berlalu dengan damai. Kemudian Lo Feng membuka matanya. Apakah ini yang disebut transformasi benda? Tanya Lo Feng. Apakah itu ilusiku atau kenyataan? Saat dia membuka matanya, dia seperti sedang kesurupan, tercengang dan tidak dapat membedakan apakah dia Lo Feng atau dewa binatang. Namun dia segera tersadar, memori manusia selama ratusan juta tahun membanjiri kembali dan mengalahkan memori yang telah dikumpulkannya saat dia menjelma sebagai dewa binatang. Dewa binatang adalah eksistensi yang sama sekali berbeda dari manusia. Ia berada dalam kondisi yang terpisah, bebas, dan sesuai dengan kodratnya sendiri. Di puncak gunung, leluhur menyaksikan seluruh kejadian itu. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Ia merasa semua itu sangat ironis. Hambatan terakhir dari jalur dewa binatang, yaitu hati dewa binatang. Tahap yang paling sulit dipahami dan paling sulit ditemukan, namun dia telah menguasainya. Jalur dewa binatang, menurut sekolah dewa leluhur, dibagi menjadi 7 warisan utama. Setelah mengetahui seluruh jalur dewa binatang, seseorang akan mencapai tingkat Universe Master dan menjadi eksistensi puncak di alam semesta. Namun tidak sesederhana itu bagi seseorang yang ingin menjadi Universe Master. Sama seperti garis keturunan binatang bertanduk emas, setelah era yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya memiliki total 2 Universe Master. Semua ini dengan jelas menegaskan fakta bahwa menjadi Universe Master itu sulit, bahkan hampir mustahil. Ada banyak level yang harus dicapai. Tanpa hati dewa binatang, tidak mungkin seseorang bisa benar-benar menjadi inkarnasi dewa binatang. Bagi Lo Feng, ini adalah hadiah yang tidak disengaja, karena ia menghabiskan waktu yang lama untuk mempelajari 8 gambar ukiran rahasia dengan sepenuh hati. Lo Feng ini telah membuat namanya terkenal dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Kata leluhur, di sektor dewa binatangku, dia telah mengolah dirinya sendiri selama sekitar 180 juta tahun. Dia telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari ukiran rahasia ruang emas tanpa bimbingan apapun, hanya berdasarkan pengalamannya sendiri. Dia telah mencapai level tertinggi. Di ujung jarinya, dia dapat menciptakan teknik di level kesatria. Jelas, dia akan menjadi sangat akrab dengan 8 gambar ukiran rahasia dewa binatang emas. Dan 8 gambar ini adalah representasi lengkap dari dewa binatang emas itu sendiri. Leluhur yang sebelumnya telah menenangkan dirinya, tiba-tiba menunjukkan perubahan ekspresi yang tajam. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya saat dia melihat ke bawah ke patung dewa binatang di dataran yang luas. Lo Feng sedang berbaring di atas patung itu. Bahkan ketika dia sebelumnya telah memahami hati dewa binatang, dia tidak menunjukkan kesombongan dan kekasaran seperti itu. Setelah Lo Feng terbangun dari tidur nyenyaknya selama 1000 tahun, ia mulai mempelajari 8 gambar ukiran dewa binatang emas lagi. Dengan gambar ukiran rahasia alam semesta miniaturnya sebagai pola akhir, ia mencoba menciptakan tekniknya sendiri. Ia masih bisa merasakan akibat dari tidurnya selama 1000 tahun, di mana hati dewa binatang memiliki pengaruh yang samar-samar padanya. Tiba-tiba, sinar keemasan muncul. Sinar keemasan itu membelah langit dan bumi dalam sekejap mata.
Ruang beku itu terbelah dengan paksa hingga memperlihatkan jurang yang bergelombang. Aku hanya punya sedikit kekuatan dewa, kata Lo Feng. Seberapa tinggi tingkat teknik itu? Mungkinkah itu teknik pamungkas seorang Universe Master? Lo Feng masih menganggapnya tidak masuk akal. Jika dia tidak menguasainya, dia tidak akan tahu. Setelah mempelajari semua gambar ukiran rahasia, dia tahu bahwa meskipun terkadang dengan sedikit keberuntungan, gambar ukiran rahasia dapat memungkinkan seseorang secara ajaib menciptakan serangkaian teknik. Tetapi semakin kuat suatu teknik, semakin mustahil untuk bergantung hanya pada keberuntungan. Fondasi lebih penting. Lo Feng kini telah membangun fondasi yang sangat kuat untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang individu dalam konteks alam semesta, ia dapat dianggap sebagai Universe Master. Aku akan mengukir ciptaanku dengan menggunakan kekuatanku. Aku harus bisa memahaminya. Lo Feng menatap permukaan batu. Kekuatan ilahi memancar keluar, dan yang dapat ia lihat pada saat itu hanyalah gambaran besar dari teknik yang rumit di luar pemahaman. Ini adalah teknik yang dia ciptakan dengan gambar ukiran rahasia alam semesta mini miliknya sebagai pola dasar. Ini mungkin dianggap sebagai versi yang disederhanakan. Ini hanyalah kombinasi yang hampir sempurna dari 8 gambar dewa binatang. Di puncak gunung, leluhur menyaksikan. Puluhan juta tahun dihabiskan untuk mengalami, belajar, dan menciptakan, gumamnya. Dan hati dewa binatang, jika suatu saat 8 gambar ukiran rahasia dewa binatang emas digabungkan dengan sempurna, entah dengan cara yang masuk akal atau tidak, teknik seperti itu akan muncul. Pada saat itu, ia menyampaikan pesan kepada Susanke yang berada di alam semesta asli. Mengapa kamu masih belum datang ke sini? Hanya beberapa saat kemudian, Susanke muncul. Apakah kamu memanggilku ke sini untuk minum anggur? Leluhur menunjuk pada kejauhan. Lihatlah muridmu, dia memang mengesankan. Wajar untuk mengatakan bahwa dia beruntung saat menciptakan teknik itu, tetapi tidak ada seorang pun dalam sejarah yang dapat mempraktikkan gambar ukiran dengan sangat baik hanya dalam 180 juta tahun tanpa instruksi apapun. Selain itu, dia telah memahami hati dewa binatang, dan itulah sebabnya lebih mudah baginya untuk memahami 8 gambar ukiran dewa binatang emas. Mudah baginya untuk menciptakan teknik tingkat kesatria, dan jika dia bersedia mencurahkan waktu dan energinya, dia akan dapat menciptakan teknik tingkat Universe Master. Bahkan Universe Master sejati perlu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menciptakan teknik pamungkasnya. Susanke tampak senang, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Ini kejutan yang menyenangkan. Dia adalah binatang bertanduk emas yang membuatnya menjadi keturunan dewa binatang, seru leluhur. Warisan garis keturunannya dekat dengan dewa binatang emas, dan dengan penelitiannya terhadap 8 gambar ukiran itu, dia akhirnya dapat memahami hati dewa binatang. Dia memang beruntung, tetapi aku tidak bisa mengatakan itu karena keberuntungan semata. Tidak heran, Susanke begitu bangga. Prestasi di jalur ukiran dapat membantu pemahaman hukum tingkat yang lebih besar. Tidak akan ada banyak hambatan sampai Lo Feng menjadi kesatria, terutama dengan hati dewa binatang. Sekarang akan lebih mudah baginya untuk melanjutkan jalan dewa binatang. Hati dewa binatang adalah tantangan terbesar untuk berubah dari seorang kesatria menjadi Universe Master, dan masalah itu sekarang terpecahkan. Meskipun masih sangat sulit baginya untuk menjadi Universe Master, setidaknya dia memiliki peluang yang jauh lebih tinggi. Susanke melirik leluhur dan bersuka cita dalam hati. Di depan tebing, Lo Feng berkata, "Aku berhasil. Itu adalah teknik pamungkas para Universe Master." Lo Feng berdiri di depan tebing untuk waktu yang lama. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Lo Feng tiba-tiba melihat ke langit dan mengirimkan suaranya. "Leluhur, aku menantangmu." Leluhur yang mengenakan jubah putih dengan cepat terbang dari jauh. Ia mendarat di tanah dan tersenyum pada Lo Feng. "Senjata apa yang harus aku gunakan?" tanya Lo Feng.
Mari kita gunakan tangan kosong. Leluhur mengangkat tangan kirinya. Tubuh sucinya ini telah diubah dari unsur-unsur lain. Lofeng mengangguk. Pemimpin kota Primal pernah memberitahunya hal ini sebelumnya dan bersikeras agar dia berkonsentrasi pada jalur prajurit. Namun selama 180 juta tahun terakhir, dia telah mengesampingkan jalur prajurit dan jalur master mental. Dia berfokus pada jalur gambar ukiran. Tanpa menyadarinya, dia telah sepenuhnya memahami hati dewa binatang. Apakah kamu masih membutuhkan senjata? Tanya leluhur. Lofeng tersenyum. Jika dewa binatang bisa menggunakan cakarnya, maka aku juga bisa menggunakan tanganku. Leluhur itu berdiri diam. Ayo serang, perintahnya. Lofeng melihat dari jauh dan menggunakan tubuh Musa untuk bertarung. Lagi pula, leluhur juga akan menggunakan tubuh dewa pada level yang sama. Ukiran yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir di tubuh dewa Lofeng, dan dia melesat ke arah leluhur seperti seberkas cahaya keemasan. Pada saat ini, Lofeng merasakan dewa binatang di tubuhnya menyerang pesaingnya. Lofeng tiba di tempat leluhur berdiri. Ia meraih leluhur saat tangan kirinya berubah menjadi cakar, dan ukiran pada jari-jarinya mulai terhubung satu sama lain. Leluhur melambaikan tangannya, dan mereka beradu. Leluhur mundur selangkah. Lofeng merasa sangat gembira. Kenangan tentang dewa binatang menyatu dengannya saat ini. Akhirnya, leluhur ditekan. Meskipun dia mencoba untuk melawan, Lofeng menjadi semakin terampil, seolah-olah dia benar-benar dewa binatang itu sendiri. Leluhur itu menunduk tersenyum dan mengangguk. Ia melangkah mundur dan tubuhnya pulih kembali. Kamu telah menang, katanya. Lofeng yang berdiri di bawah cahaya keemasan tercengang. Terima kasih, leluhur, kata Lofeng dengan hormat. Leluhur telah berfokus pada pertahanan sejak awal pertarungan. Itulah sebabnya Lofeng mampu melancarkan serangan yang semakin baik, dan karenanya memahami sepenuhnya cara dewa binatang bertarung. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata leluhur menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku telah melakukan teknik pertahanan terbaik dari para Universe Master, tetapi aku masih gagal bertahan melawanmu. Aku mungkin menang jika aku menyerang lebih dulu, tetapi kamu akan tetap menang atasku setelah beberapa kali menantangku. Tidak perlu membuang-buang waktu. Tawa terbahak-bahak terdengar di sekelilingnya, diikuti oleh sebuah bayangan. Sosanke memandang Lofeng dari jauh. Setelah 180 juta tahun, muridnya ini akhirnya berevolusi. Di masa lalu, Lofeng tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Dia berdiri di antara makhluk-makhluk hebat karena tubuh dewa yang sangat besar dan armor kekuatan. Tetapi dalam hal hukum dan teknik, dia jauh lebih lemah. Namun, pemahaman hukum dan tekniknya kini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan lebih baik daripada banyak Universe Master. Sosanke berkata, aku yakin muridku ini akan mudah menjadi kesatria. Mungkin satu-satunya kesulitan yang akan dihadapinya adalah menjadi Universe Master. Leluhur berkata sambil tersenyum. Jangan sombong dulu, muridmu memang mengesankan. Namun jangan lupa bahwa dia memiliki tubuh binatang bertanduk emas, dan jiwanya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh dewanya. Hampir mustahil untuk mengatakan apakah dia manusia atau binatang bertanduk emas. Siapa yang akan mengatakan tidak jika aku bersikeras bahwa dia adalah binatang bertanduk emas? Itu urusanmu dengan aliansi manusia, kata Sosanke saat mendarat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah muridku ini termasuk ras manusia atau aliansi binatang luar angkasa? Sama sekali tidak menjadi perhatianku. Sosanke melirik leluhur dan berkata lagi, jangan lupa taruhan kita. Oke guys, sampai sini dulu, dan Mimin ucapkan selamat puasa ya, menunaikan ibadah puasa teman-teman. Semoga iman kalian kuat ya. Jangan berhenti di tengah jalan atau cuma puasa pembuka dan penutupnya saja ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.